apa nih yang dilakukan selama ini dari pemerintah untuk Zoom sama ini terlalu tidak terlalu bagus Ki, kurasa tidak bagus Ki untuk pendidikannya anak-anak. Tapi kan mau bagaimana juga kan kondisi. Iya sih, kondisi selama ini karena wabah yang tak kunjung, kita tidak tahu kapan selesai. Semoga sih cepat selesai jadi kita bisa sekolah, anak-anak bisa sekolah seperti biasanya. Amin. Dan yang pasti kita beraktivitas lebih luasa. Nah, sekarang kan dibatasi, mau kemana-mana harus ini, mau kemana-mana harus ke sini. Tapi sekarang kayaknya sudah bisa ya masuk sekolah, tapi ya, dibagi dua. Kita bisa minta tatap muka kah? Kita sudah buka di tatap muka di sekolah, tapi harus juga dengan persetujuan orang tua. Jadi kalau misalnya dia tidak diizinkan sama orang tuanya, dia juga tidak bisa datang ke sekolah untuk ikut tatap muka. Terus apa itu juga, tapi kalau yang seperti itu berarti bisa menjadi alasan juga anak-anak tuh tidak pergi sekolah kenapa tidak masuk ini, kan biasa jadi. ada di surat pernyataan orang tua yang harus dimasukkan sama, ditandatangani sama orang tua. Terus di kelas juga mereka harus tidak boleh lebih dari 18 kan? Ya 18 orang. Cuman kita kadang untuk sekarang misalnya jumlah siswa dalam kelas ada 30 orang, jadi misalnya ada 20 orang yang mau offline, itu tetap harus dibagi dua. Jadi kalau misalnya sudah lebih dari setengah jumlah siswa dalam kelas itu, misalnya tadi 30 orang kan seharusnya kalau setengahnya berarti 15, tapi kalau sudah 20 anak yang mendaftar berarti kelasnya itu harus dibagi dua, jadi kelas A sama kelas B. Terus kalau misalnya begitu ada yang offline, ada terus yang tidak offline dia Tetap online. Jadi dia ada di. Jadi kita yang kita dua kali mengajar untuk kelas yang sama. Wow. Pokoknya digaji double. Tapi hebat memang tenaga pendidik. Hebat luar biasa. Dari segi tapi selama ini banyak yang viral itu yang tentang anak-anak. Ada juga sih yang kayak misalnya anak-anak yang kurang mampu untuk tidak punya handphone, tidak punya handphone untuk Zoom, terus tidak punya jaringan untuk sampai harus manja-manja pohon atau bagaimana. Nah, bagaimana gitu yang anak-anak seperti itu pendidikannya ke depan, kalau anggaplah pandemi kita tidak tahu kapan berakhir, sampai kapan itu terjadi yang kayak begitu-begitu. Kalau yang di pelosok-pelosok biasanya gurunya yang datang ke rumah atau biasa juga siswa yang datang di rumah guru untuk ambil tugas, ambil materi. Jadi dia betul-betul materinya cuman dipelajari sendiri-sendiri, mandiri begitu. Jadi guru tidak menjelaskan lagi di dalam kelas. Jadi kalau misalnya ada juga muridmu yang kayak begitu, yang dia datang ke rumahmu. Kalau saya tidak, maksudnya ada beberapa anak memang yang kayak di daerah begitu ya, di daerah yang tidak terlalu mendukung jaringannya, tapi bagus ada jaringan tapi tidak selalu bagus. Jadi kalau misalnya kayak mau pakai Zoom begitu baru kayak kondisi jaringan kurang bagus, ya kadang kita guru bijaksanai. Kalau misalnya kayak tugas-tugas misalnya dimaklumi saja, tidak apa-apa jika terlambat kumpul. Jadi memang yang penting ada laporan dari orang tua langsung, bukan dari anaknya. Dari orang tua langsung bilang jaringan di sini lagi kurang bagus, beberapa hari memang ini kayak kurang bagus begitu jaringannya. Setuju. Jadi kayak tidak merata begitu dia tiap anak tergantung dari kebutuhan tiap anak. Terus kalau misalnya dia enggak bagus jaringannya, tidak datang Zoom, terus bagaimana cara ngabsennya? Alfa dia atau tetap jadi kasih izin. Terus aku bilang yang penting ada pemberitahuan kan, misalnya tidak setiap hari juga jelek jaringannya. Jadi biasanya orang tua yang kabari hari ini mungkin si A ini tidak bisa ikut Zoom karena jaringan memang lagi bermasalah dari tadi malam atau pokoknya begitu, yang penting ada informasi. Nah, bagaimana kita tahu bilang itu dari orang tuanya? Lewat video kan lewat wali kelas kan sudah bisa simpan semua nomor-nomornya orang tua, jadi bisa dihubungi langsung orang tuanya. Ya, atau bisa juga langsung bicara langsung sama orang tuanya. Bisa digunakan itu tips-tipsnya untuk sekolah-sekolah lain tuh yang terapkan hal yang sama. Memang kerja ekstra ini wali kelas. Memang ini yang nonton nanti ada nggak kepala sekolah Ekstra
memang tahu tenaga pendidik, tenaga pengajar itu luar biasa memang bapak ibu guru. Tapi selama mengajar online begitu, ada tidak yang dikasih kayak games untuk anak-anak? Bagaimana itu supaya kita kan biasa kalau Ada juga offline sama. ada ini gamesnya yang langsung main apa ya? kayak kuis begitu. Iya, kayaknya kuis sih. Kuis Kalau yang kuis itu misalnya, kayak ujian cuma bosan. tapi setidaknya kan kalau misalnya dibilang kuis berarti ada tambah-tambahan nilai ini kalau pakai kuis. Paling begitu. Jadi anak-anak diancam dengan nilai. Iya, woi kalau tidak mau kerjakan itu dapat 0 kok. Iya. Jangki mau dapat 0. Jengki kayak Waktu aku sekolah tidak pernah dapat 0, dapat paling sedikit nilaiku 4. Bagaimana mau dapat nol kalau soal ujian tuh siapa yang kerja? Hah? Tidak pernah juga, tidak pernah baca soal langsung dapat jawaban. cocoknya. Tapi memang perbedaan selama kita ini zaman tidak pernah dirasakan yang namanya kuliah sekolah online. Tidak pernah, selama ini kita offline. Jadi ada masa-masa kita bisa bercerita tentang waktu kita di sekolah, tapi kalau selama pandemi ini anak-anak harus online. Pertama, dia tidak ada waktu untuk bermain, tidak ada ceritanya nanti sama teman-temannya nanti bagaimana gini. Jadi untuk bertemu juga sama teman-temannya, aktivitasnya akan beda. Di zaman kita nih no. anak-anak sekolah rock and roll. Mungkin anak-anak nanti nih yang kena pandemi waktu SMA, mungkin dia kalau cerita sama anak-anaknya dulu itu mama waktu SMA mama tidur. Pokoknya mama tidur, bangun-bangun sudah kuliah. Ini saja adikku yang masuk SMA kelas 1 tidak kurasa ternyata mau pindah kelas 3. Ada tuh alumni yang bilang Saking lulus dari jalur corona. lulus jalur corona, ya Allah, betul-betul tidak pernah ada kita tahu apakah dia sudah tidak kita gini kalau anak sekolah online kelas berapa nih tidak dirasa sekolah karena waktu kayak ternyata corona hampir 3 tahun. Tapi ada tidak tips-tipsnya untuk guru di luar sana kalau ada yang nonton guru? Ada yang nonton guru Mengajar online Ya. Teknik-tekniknya yang selama ini kau mengajar biologi, untuk siapa tahu ada nanti yang nonton guru biologi kak. Iya, suka deh biologi reproduksi. Iya, itu maksudnya kalau selama pandemi ini, apalagi kita ini yang guru IPA biasanya kan harus ada sebenarnya praktikumnya. Jadi itu sebenarnya jadi kendala. Cuman mungkin kalau tipsnya untuk praktikum itu bisa gurunya yang lakukan itu praktikum di sekolah, terus nanti dikirimkan saja videonya ke anak-anak, atau maksudnya anak-anak yang bikin laporannya begitu. Jadi guru praktikum, anak-anak di rumah bagaimana caranya untuk selesaikan laporan. Terus atau bisa juga beberapa yang biasa saya lakukan itu lakukan saja percobaan yang kayak bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari yang gampang begitu. Misalnya kalau mau mengamati kayak jaringan hewan, itu kan anak-anak pasti di rumah biasa ditemukan kayak ayam begitu. Jadi perhatikan saja mulai dari struktur paling luar, jadi mulai dari kulit, jaringan ikatnya, kemudian tulangnya begitu. Jadi bisa diperhatikan dari situ saja. Jangan terpaku sama materinya, misalnya jangan terpaku sama beban atau bobot materi yang harus kita capai, tapi dikondisikan saja sesuaikan dengan apa yang anak-anak bisa lakukan di rumah, apa yang gampang dipahami sama anak-anak di rumah. Tapi bagus sih karena langsung kita terjun langsung ke lapangannya, langsung ke ini alamnya, menyatu dengan alam. Dulu waktu tas sekolah juga menyatu juga dengan alam. Kalau banjir, mandi, itu kan suatu penyatuan alam yang luar biasa. Tahu kok beda nih sekarang anak-anak sekarang kan tempat nongkrong. Pasti anak-anak kafe. Pasti anak-anak sekarang tidak pernah tahu rasanya mencuri jambu.
tidak kayak kau tempat nongkrong kau di Pingin jembatan. panjat lobe-lobenya orang. Lebih deh baru datang orang nah cepat-cepat mah gitu kepala terus itu nah zaman-zaman dimana dikejar sama yang punya ubud. Pernah nggak panik nggak oke lah itulah tadi ya pengalaman selama ibu guru ini mengajar Astin dan Tips dan tips-tips triknya mengajar di masa pandemi atau apa lagi? suka dukanya pada saat dia mengajar selama pandemi bagaimana dia sudah menjelaskan. Dia adalah salah satu guru yang hebat. Luar biasa, terima kasih atas pujiannya terlalu lembut. Ini ya pujian pertama. Serius, ya.